Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Palembang, Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, yaitu dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai good governance dinilai dari akuntabilitas pada pemerintahan di Indonesia. Kami akan menjelaskan bagaimana pandangan kami mengenai akuntabilitas pada pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas pada pemerintahan Indonesia. Menurut pandangan kami, akuntabilitas di Indonesia saat ini bisa dibilang masih belum baik atau tidak sesuai dengan tujuan dari adanya akuntabilitas dalam suatu good governance, yang dimana ini juga dapat memperburuk image dari Indonesia di mata dunia. Bukan hanya itu saja, kurang bertanggung jawabnya pelayanan masyarakat Indonesia yang menjadi tanda kurang tegasnya para pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Hambatan dan kendala. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencakup kebutuhannya melanggar azas-azas akuntabilitas. Faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibandingkan pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadinya penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi. Buktinya itu dilihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga oleh Menteri Sosial. KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. KPK menyimpulkan adanya tindakan pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada tahun 2020. Kasus ini bermula pada Mei 2014 ketika Edi menerbitkan surat keputusan nomor 53 Kemen KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Dalam surat itu, Edi menunjuk dua staf khususnya, yaitu Andrew Pribadi Misata dan Sapri sebagai ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Prakasa Suharjito menemui Sapri di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu pun membuahkan hasil. Atas arahan Edi melalui tim uji tuntas, PT Dua Putra Perkasa memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan. Kasus yang baru-baru terjadi ini juga termasuk kasus Mensos atau Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang dijerat oleh KPK dalam kasus dugaan suap bantuan sosial corona. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar 12 miliar yang sebagian diberikan secara tunai oleh Matius Joko Santoso kepada Juliari Peter Batubara melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Untuk periode kedua pelaksana paket sembako atau paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari Peter Batubara. Sebenarnya bansos ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Ini merupakan bansos yang terbesar dari pemerintahan pusat yang ditujukan untuk warga terdampak pandemi COVID-19, terutama mereka yang masuk golongan warga kurang mampu. Hal ini membuat kasus korupsi oleh Mensos ini membuat masyarakat kecewa atas korupsi ini. Seharusnya bantuan sosial ini diberikan oleh masyarakat yang kurang mampu, namun di saat pandemi ini
Mensos Juliari Peter Batubara melakukan korupsi. Selain itu juga saat masih panas-panasnya berita tentang virus COVID-19 di Wuhan, Cina, yang mana pemerintah Indonesia masih kurang tanggap dan terlambat dalam penerapan lockdown atau PSBB di seluruh Indonesia. Namun demikian, PSBB cenderung lebih longgar dibandingkan dengan pendekatan lockdown yang dilakukan oleh sejumlah negara. Kelonggaran ini mempunyai konsekuensi pada tanggung jawab pemerintahan yang lebih ringan terhadap dukungan anggaran dalam penanganan COVID-19. Dapat disimpulkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban sebagai instrumen dasar masih kurang, sedangkan pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan saksi yang jelas dan tegas sebagai instrumen-instrumen pendukung yang masih kurang memadai. Untuk mencapai tingkatan good governance, Indonesia masih berada jauh tingkatannya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dan presentasikan mengenai akuntabilitas pada pemerintahan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.